bagi saya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin paling tidak memberikan dua kata kunci. Yang pertama, rahmat bagi semua orang, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya bagi orang Islam, sehingga saya sangat concern kepada toleransi beragama. Kemudian yang kedua, lil alamin itu bagi semesta alam. Artinya bukan hanya kepada manusia, tapi binatang, tumbuhan. Sehingga kemudian bukan hanya rahmat bagi aspek agama itu sendiri, tapi sains, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, agama, itu menjadi rahmat bagi semua itu. Karena itu saya dari masih S1 di semester 4, 5, atau 6, itu sudah membaca buku-buku yang bertema tentang Islamisasi sains. Dari Ismail Raji Faruqi, Syed Nagib Alatas, dan lain sebagainya. Kemudian ikut juga bersama Prof. Mulyadi Kartanegara di riset-riset tentang Islamisasi ilmu. Jadi memang memiliki bayangan bahwa Islam harus kemudian bukan hanya berdamai, tapi terintegrasi dengan sains, meskipun pada wilayahnya masing-masing. Karena keduanya ini memiliki metodologi yang berbeda. Sains itu bersifat empiris, kemudian agama bersifat intuitif. Tapi harus saling mengisi keduanya untuk kemudian membangun peradaban yang betul-betul megah, yang betul-betul gagah, gitu. Sehingga hal-hal yang sifatnya membentur-benturkan sains dan agama itu menjadi sesuatu yang ingin saya klarifikasi. Karena kalau kita mengacu kepada risetnya Ian G. Barbour, itu ada relasi agama dan sains itu kan ada 4 relasi. Ada relasi konflik, kemudian ada relasi independensi. Relasi konflik ya contoh paling mudahnya Galileo dan gereja. Relasi independensi. Dikecam habis dia waktu itu. Iya, dikecam habis karena ya sebenarnya itu berulang. Di Islam teori bumi datar, sebagian orang Islam atau sebagian umat beragama meyakini bumi datar, itu kan kecelakaan-kecelakaan yang buruk sekali bagi peradaban kalau kita pikirkan secara serius. Apa jadinya bumi kalau dikelola oleh orang-orang yang bukan bidangnya, dikelola secara serampangan. Salah satu kecelakaannya misalnya begini. Ketika terjadi bencana ekologis, orang menganggap solusinya adalah teologis. Ada banjir di Jawa Barat, orang bilang, ya karena terlalu banyak orang mabok di sana. Terlalu banyak orang zina di sana. Tentu saya bukan melegalkan zina dan mabuk, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sampah dibuang sembarangan, masalah-masalah ekologis. Salah mendeteksi masalah akan menyebabkan salah juga membuat solusinya. Nah itu kan rentetan masalah karena itu. Nah karena itu kemudian ada era independensi. Agama dan sains jalan sendiri-sendiri. Ya ini juga bermasalah karena ada irisannya menurut saya antara agama dan sains. Salah satu yang paling mudah seperti ini. Agama itu mengontrol sains agar selalu bermoral. Ditemukan nuklir agar gak dijadikan bom untuk membinasakan orang, maka perlu agama di sana. Sains, agama butuh sains untuk menjamin agar agama bersih dari mitologi-mitologi. Kalau dibiarkan agama ini isinya mitos-mitos karena di dalamnya isinya keyakinan. Karena itu perlu diverifikasi melalui sains. Dan sains dalam pengertian yang luas, termasuk di dalamnya sosial, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, karena itu independensi juga bermasalah. Kemudian integrasi. Penyatuan bagi saya juga bermasalah. Karena keduanya punya metodologi yang berbeda. Yang paling menarik adalah dialog. Dialog. Keduanya saling berdialog, saling menginspirasi, saling menasehati dalam tanda petik, dan bekerja di bidangnya masing-masing untuk bersama mengkonstruksi peradaban agar lebih maju. Nah itu menjadi salah satu yang
menjadi concern, dulu pernah nulis jurnal tentang itu. Kemudian akhirnya ya sering berbicara tentang sains dan agama, apalagi yang kemudian berbicara lagi di beberapa episode saya di YouTube karena corona kemarin. Ketika corona kan ada kelompok yang corona itu gak ada, takut hanya pada Allah, jangan takut kepada corona. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang paling berani dan paling beriman, apalagi ditimbang kita, ya ketika di Syam ada pandemi, beliau keluar, lari dari pandemi itu. Ketika ditanya kenapa lari dari satu takdir, saya lari dari satu takdir menuju takdir yang lainnya. Paling beraninya orang, paling berimannya orang. Kita udah keberaniannya susu, kemudian keimanannya cetek, sok-sokan bicara bahwa gak takut corona, takut Allah. Ini pola pikir yang salah, yang rentetannya dari pemahaman tentang sains dan agama yang bermasalah. Nah itu yang kemudian kita ingin benahi. Padahal Al-Quran bicara ada 49 ayat yang menantang kita untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Ayo berpikir, kata Allah. Ayo kamu gunakan ilmu. Kemudian Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kosmologi, tentang alam semesta. Kemudian Al-Quran dan Nabi ketika meminta kita untuk mempelajari ilmu, Nabi gak secara spesifik bilang ilmu agama, tapi semua ilmu. Dan sering kita lupa bahwa yang dilawan oleh Nabi adalah kejahiliahan. Jahiliyah itu akar katanya jahil yang artinya kebodohan. Orang sering menganggap zina itu haram, tapi bodoh itu boleh. Gitu. Padahal Islam sangat menentang kebodohan. Sehingga seharusnya buta huruf itu menjadi musuh Islam. Kemudian literasi kita yang rendah itu seharusnya menjadi objek dakwah Islam dan lain sebagainya. Nah, Islam sebagai way of life, sebagai world view itu yang sekarang tereduksi. Sehingga saya ingin kemudian ya ayo kita mencoba menjadikan semuanya itu rukun untuk sama-sama memajukan. Ya, memajukan di level terendah, memajukan diri sendiri. Jangan sampai ada konflik sains dan agama di kepala kita. Kemudian memajukan bangsa, memajukan dunia. Itu yang ini. Emang nggak gampang memadukan sains dan religi atau agama kan. Bahkan kalau kita mengacu ke Isaac Newton, ahli fisika, yang pertama kali menemukan teori gravitasi, itu kan dia dikecam habis. Tentunya beberapa abad sebelumnya Galileo kan, tapi itu secara nggak langsung dia menganulir superstisi, dia menganulir sorcery atau kedukunan yang sangat rampan di Eropa. Nah itu kan kalau menurut saya itu merupakan komplementaritas antara sains dengan agama. Nah, saya mau tarik ke abad ke-8 nih. Bahkan ke abad 7 lah. Setelah Nabi Muhammad meninggal, itu kan ada peradaban Umayyad selama kurang lebih 90 tahun. Terus peradaban Abbasid selama 400 sampai 500 tahun. Kita tuh tempted sekali untuk romantis dengan kejayaan peradaban Abbasid, di mana pengedepanan ilmu alam atau sains itu luar biasa kan. Salah satunya adalah Al-Khwarizmi yang menemukan aljabar, matematika, dasar untuk astronomi dan segalanya. Tapi setelah itu 1258 semenjak Hulagukan Mongol itu nyerang Baghdad, kayak kita tuh mengalami masa panjang yang agak-agak vakum atau relatif vakum dengan scientific discoveries di kalangan Muslim ya. Bisa dibilang Ottoman dulu cukup jaya selama 500-600 tahun, tapi mereka nggak bisa mengedepankan sains seperti apa yang kita lihat selama 400-500 tahun di zaman peradaban Abbasid. Nah, cukup keren kan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia untuk mulai bercakap mengenai gimana nih, langkah apa nih yang kita bisa ambil ke depan untuk bisa mengedepankan scientific discovery dan juga beragama at the same time. Saya curious,
pandangan Habib gimana? Iya, Islam tereduksi sedemikian rupa, Ya. apalagi sekarang, kemudian menjadi agama hukum semata bagi sebagian orang, atau bahkan bagi sebagian besar orang. Ya, kalaupun melebar, mungkin hanya ke politik. Itu pun karena pragmatisme, Ya. bukan pengabdian. Ya. Sehingga kemudian tereduksi sedemikian rupa menjadi agama hukum saja. Sehingga kemudian tidak berkembang hal-hal yang sifatnya sains, baik sains dalam pengertian ilmu alam maupun sains dalam pengertian ilmu sosial. Misalnya kajian tentang antropologi, kajian tentang naskah, filologi, itu kan sebenarnya sangat penting dalam Islam. Tapi ya tidak berkembang pesat, apalagi di sains dan teknologi gitu. Umat Islam hanya menjadi konsumen bagi penemuan-penemuan sains dan teknologi. Sehingga kemudian ada semacam era di mana kemudian ya agama itu agama, kemudian yang lainnya ya yang lain gitu. Agama itu hanya ada di masjid akhirnya. Jangankan sains, kesalehan saja itu hanya bersifat ritual bagi sebagian orang. Padahal agama lahir dengan visi sosial. Kesalehan itu kesalehan sosial. Ya. Bahwa semua kesalehan ritual itu hilirnya kepada kesalehan sosial harusnya. Misalnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kata Allah dalam Al-Qur'an untuk mendidik kamu menjadi pribadi yang tidak keji dan tidak mungkar kepada orang lain. Orang beriman itu memberi rasa aman kepada orang lain, kata Nabi. Itu saja masih PR kita. Belum lagi kemudian ke sains dan teknologi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya jejak-jejak itu walaupun tidak sebesar di era Abbasiyah, jejak-jejak itu masih ada ya, di peradaban Islam. Tapi memang tidak mainstream. Siap. Kita misalnya punya nama, kalau dalam kita mengacu kepada Nobel Fisika itu ada nama Abdus Salam. Ya. Seorang Pakistan. Ahmadiyah. Pakistan, keturunan. Pakistan. Nobel 1979 mungkin, sekitar itu, dan bersama Stephen Wilbert yang partnernya. Steven Weinberg. Iya, Stephen Weinberg. Ya. Yang kemudian bekerja sama mendapatkan hadiah Nobel. Menariknya, Abdus Salam itu menemukan teorinya itu berdasarkan Al-Quran. Betul. Sedangkan Stephen Weinberg beda agama dengan dia. Ya. Dan Yahudi. dia studinya atau metodologinya ilmiah. Betul. Dari sana kemudian filsafat berbicara tentang sebenarnya bahwa sains itu utamanya adalah tentang justifikasi, bukan discovery-nya. Betul. Jadi bukan dari mana dia mendapatkan ini, tapi bisa diverifikasi tidak, bisa dijustifikasi enggak secara ilmiah. Ya. Jadi di sanalah kemudian muncul teori itu, sehingga misalnya Einstein juga ketika menemukan teori relativitas umum dan khusus juga dia bilang ada pengaruh imajinasi di sana. Dia lebih suka berimajinasi. Dia suka daripada belajar. Kemudian Faraday juga karena imajinasi dan mimpinya tentang dewa-dewi. Yang penting hasilnya kemudian bisa diverifikasi secara ilmiah. Nah, ada masa itu sebenarnya. Di mana orang kemudian menggali, silahkan Al-Quran dari manapun, tapi yang terpenting bisa diverifikasi secara ilmiah. Tapi kemudian lagi-lagi muncul nama-nama seperti Harun Yahya yang cocok logi, bukan, jadi mencocokkan, menundukkan sains pada kitab suci, bukan kemudian mencari titik temunya. Betul.
Nah itu kemudian. Nah kemunduran itu yang kemudian menjadi tantangan sebenarnya dalam Islam. Ya. Termasuk secara politik kan sekarang mundur. Betul. Saya beberapa kali mengangkat poin bahwasanya dari 600-an hadiah Nobel dalam sains, itu 150 dimenangkan oleh orang keturunan Yahudi. Di Israel itu populasi cuma 7-8 juta. Dan di luar Israel orang Yahudi itu 7-8 juta. Anggaplah 15-16 juta di seluruh dunia. Tapi mereka bisa memenangkan 25% dari total. Sedangkan populasi Islam ini kan, Muslim ini kan dibanding hanya 16 juta atau 15 juta. Tapi yang menang Nobel dalam sains itu di bawah 10. Nah ini, ya saya ini bukan zero sum game, tapi nggak ada alasan untuk kita bisa mengedepankan dua-duanya, kesalehan sama sains. Iya kan? Dan ini bukan hal yang nggak pernah dilakukan oleh Muslim. Dulu dilakukan selama 400-500 tahun, dari abad ke-7 atau 8 sampai 13. Iya, sebenarnya bahkan kalau kita bicara misalnya filsafat, filsafat itu masuk ke Barat justru lewat Islam. Dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, dipelajari, kemudian baru masuk ke Barat. Berbagai kemudian kita punya namanya perpustakaan Baitul Hikmah dulu, yang kemudian menjadi sumber rujukan bagi Barat. Bahkan Nurholis Majid, almarhum Cak Nur, bilang HAM itu Barat belajar dari Islam. Orang-orang Sarasan, orang Arab Muslim yang kemudian membawa nilai-nilai HAM yang kemudian dipelajari oleh Barat. Karena HAM itu menurut beliau itu sudah disampaikan oleh Quran dan ditegaskan kembali oleh Nabi dalam khutbah wada'nya, khutbah terakhirnya Nabi, bahwa perempuan setara dengan laki-laki, bahwa tidak boleh ada darah yang tumpah secara sia-sia, bahwa harta orang harus dilindungi. Property right lah kalau kita bicara dalam logika HAM di Barat. Itu dilindungi dalam Islam. Ini kan sebenarnya justru Barat yang belajar pada Islam, tapi sekarang kan kondisinya terbalik. Itu dan Columbus, Magellan, Vasco da Gama nggak akan bisa menemukan benua-benua baru tanpa dasar pengetahuan dari zaman kejayaan Islam. Ya kan? Dan saya pikir karena memang agama kemudian dipisahkan dari rasionalitas. Saya mau tanya, ini kan ada beberapa interpretasi. Ini bukan posisi saintifik saya atau posisi filsafat saya, tapi ada beberapa interpretasi yang mana dianggap filsuf terkenal, Hamid Al-Ghazali. Itu dia yang dianggap melemahkan kepentingan untuk mengedepankan sains, di mana revelations itu harus di atas rasional. Apakah, ya saya curious saja, pandangan Anda, apakah itu salah satu titik infleksi di mana kita tidak seperti dulu pengedepanan sainsnya? Sebagian orang menyebut seperti itu, sebagian riset menyebut seperti itu, tapi sebagian riset yang lain membantahnya. Menyebut seperti itu, yang membantahnya biasanya akan mengatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan Al-Ghazali bukan anti rasionalitas, bukan anti filsafat, tapi anti kepada satu corak filsafat, yaitu filsafat paripatetik, yang digawangi oleh Ibnu Sina. Yang dianggap kemudian mengancam akidah Islam oleh Al-Ghazali. Jadi, dan Al-Ghazali sendiri filosof. Karena tidak akan bisa mengkritik filsafat tanpa dia berfilsafat. Dia menulis kemudian buku berjudul Tahafutil Falasifah, kritik dia kepada para filosof sebenarnya, bukan kepada filsafat. Karena itu tidak ada itu referensi pengharaman filsafat seperti pernah ramai beberapa waktu lalu. Biasanya merujuk kepada pendapatnya Imam Syafi'i, itu nggak ada. Imam Ghazali pun seorang filosof. Dan itu sesuatu yang lumrah saja. Dibantah lagi oleh Averroes, Ibnu Rus melalui Tahafutil Tahafut.
kesesatan orang yang menuduh orang lain sesat. Gitu. Walaupun kebesaran Al-Ghazali jauh di atas Ibn Rushd sehingga kemudian lebih berpengaruh Al-Ghazali. Kemudian Al-Ghazali juga mematok bahwa yang wajib itu adalah ilmu agama, tapi kalau sains itu fardu kifayah. Sebagian orang belajar. Dan itu bukan berarti mendelegitimasi rasionalitas atau ilmu umum. Sebenarnya Al-Ghazali hanya ingin berkata bahwa ilmu agama itu wajib karena visi misi hidupmu adalah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah, sehingga jangan sampai kamu tidak berilmu agama. Karena itu visimu untuk akhiratmu. Tapi ya urusan dunia, ilmu-ilmu sains, teknologi, sosial dan lain sebagainya itu juga harus. Karena itu memang itu ya sebenarnya dialektika yang biasa saja. Tapi memang efek sampingnya mungkin kalau kita bicara seperti obat, efek sampingnya sebagian orang kemudian menganggap filsafat mundur. Saya lebih karena pengaruh Al-Ghazali tersebut. Ya, saya lebih percaya dengan hipotesa bahwasanya titik infleksi yang lebih berarti atau besar itu sewaktu Hulagukan menyerang Baghdad di abad ke-13. Itu yang sangat melemahkan progres ataupun progresi scientific discovery kita atau Islam. Sehingga ya terjadilah deselerasi kemajuan. Ya kan, sampai sekarang. Dan saya tetap sebagai seorang Muslim, saya pengen lihat ke depan gimana Indonesia itu lebih bisa berperan untuk membangkitkan Renaissance atau scientific Renaissance. Ya kan? Menurut Anda gimana? Iya, pertama saya setuju bahwa terlalu simplifikasi. Kalau mengatakan suatu peradaban bergeser hanya karena pemikiran satu orang atau beberapa buku saja yang ditulis oleh dia, terlalu simplifikasi. Dan biasanya peradaban akan bergeser sedemikian rupa, ada relasi kuasa di dalamnya. Bisa jadi visi misi penguasa pada saat itu sudah tidak lagi saintifik. Kalaupun saintifik biasanya untuk kebutuhan militer saja, untuk kebutuhan penaklukan. Nah, dari sana kita bisa kemudian bergeser bahwa sebenarnya Islam di Indonesia itu memiliki peluang yang besar untuk mengambil peran itu. Mengapa? Karena pergerakan Islam itu, pergerakan dakwah Islam itu harus dibedakan antara ke utara dan ke selatan. Ke utara itu berbasis penaklukan, sampai puncaknya di Andalusia, di Spanyol. Semua penaklukan. Simpelnya melalui pedang, militeristik, penyebaran Islam ke utara itu, dari Makkah, Madinah ke utara. Tapi kalau yang ke selatan itu tidak melalui penaklukan, tapi akulturasi, budaya, melalui jalan damai, melalui jalan pena lah, bukan lagi jalan pedang, jalur perdagangan lah dan lain sebagainya. Sehingga kemudian corak peradaban Islam di Timur Tengah dan di Asia, di Nusantara, termasuk Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya, itu jauh lebih kokoh dan jauh lebih saintifik sebenarnya. Karena orang memeluk Islam dengan kesadaran dan sebagai pilihan, dan Islam diperkenalkan sebagai satu agama yang gagah secara rasional, gagah secara kebudayaan, dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya Indonesia bisa menjadi kiblat kedua atau kiblat baru untuk memulai revolusi itu. Memulai corak Islam yang baru dalam segala hal. Dalam sains dan teknologi. Kemudian yang kedua dalam toleransi. Karena jejak toleransi kita jauh lebih besar. Dari awal memang toleran, soft masuk Islam ke sini. Kemudian dengan kebudayaan. Kemudian dengan isu kebangsaan. Kalau di Timur Tengah kan dari dulu sampai sekarang nggak kelar-kelar pan-Islamisme, pan-Arabisme. Itu sulit. Orang Islam di Timur Tengah itu menyatukan Arabisme dan Islamisme itu sulit. Di sini kan nggak. Mudah sekali. Kita ya Pancasila iya, Islam iya. Dan itu gagasan yang genuine, yang revolusioner, yang seharusnya menjadi titik bagi kita untuk berperan lebih besar. Apalagi kita bukan hanya unggul dalam keislaman kan, dalam demokrasi kita juga unggul. Secara geopolitik juga kita strategis. Tapi ya itu lagi-lagi ya soal kesadaran itu. Sebenarnya almarhum Gus Dur
luar biasa. Luar biasa kan, dia Luar biasa. pergi ke sana kemari untuk kemudian menaikkan daya tawar Indonesia dalam segala hal di pergaulan internasional. Saya mau tarik ke poin-poin yang Anda baru angkat, seperti kecintaan, toleransi, dan geopolitik. Tapi pertanyaan terakhir saya yang terkait sains, garis miring teknologi. Saya pernah tanya ke narasumber yang lain mengenai gimana semakin mendigitalisasi diri kan, di mana kita tuh berkonsultasi jauh lebih banyak dengan Google dibanding kita berkonsultasi dengan pendeta, ustadz, ataupun biku, ya kan? Dan jawaban yang saya dengar sebelumnya adalah itu tergantung kita. Teknologi itu hanya alat. Saya curious, pandangan Anda gimana? Apakah ini akan terus mengubah spiritualitas dikarenakan peran teknologi? Pasti teknologi di dalamnya ada ada bias lah, ada efek samping pastinya. Ya. Salah satunya adalah misalnya reduksi di sana sini karena teknologi. Karena teknologi semua orang bisa bicara sekarang. Ya. Sebodoh apapun dia bisa punya media, yaitu media sosial. Ya. Kemudian teknologi menyebabkan hilangnya kepakaran. Seorang pakar bicara tentang satu hal bisa dibantah oleh seorang yang nggak ngerti apa-apa. Apaan lo? Kemudian dia bicara tentang teori ngawur gitu. Bisa aja kan sekarang di era teknologi. Seakan-akan punya otoritas untuk ngebully lagi. Oh iya. Tapi tetap saya percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat, pribadi yang merdeka. Bahkan lebih jauh itu kata Nabi dalam salah satu hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kamu ini pemimpin, utamanya kepada diri kamu. Sehingga seharusnya manusia, apalagi muslim, tidak teralienasi dari dirinya sendiri, apalagi oleh teknologi, oleh sesuatu yang dibuat oleh dirinya sendiri. Kan sebenarnya tantangan muslim atau manusia di era digital seperti saat ini tidak teralienasi dari dirinya sendiri dan digantikan oleh digital. Ya. Nah itu tantangannya sebenarnya. Nah, kedaulatan itu yang sebenarnya harus ada. Bahwa bagaimanapun teknologi diciptakan untuk diri kita. Ya. Jadi jangan sampai kemudian teknologi itu yang mengontrol kita. Ya. Jangankan itu, nafsu aja yang jelas-jelas ada dalam diri kita sebaiknya tidak mengontrol diri kita, apalagi teknologi. Nah, problemnya sekarang teknologi yang secara bias mengontrol kita. Ya. Misalnya saya pernah ditegur, YouTube isinya dakwah, tapi iklannya porno, kata orang. Ya. Padahal algoritma Anda yang bermasalah, berarti Anda suka buka porno, makanya iklannya porno. Cek aja browser history-nya. Saya sering bilang sekarang iman dan takwa orang itu bisa dicek dari FYP TikTok-nya. Kalau isinya hal-hal yang nyerempet pornografi, ya berarti iman dan takwanya ya sekelas itu sudah. Iya. Jadi algoritma itu yang kemudian mendidik kita, betul. bukan kita yang menciptakan algoritma. Karena itu saya mendorong mengikuti dan menggiring. Iya. Makanya saya nggak mendorong orang untuk tidak digiring oleh algoritma. Iya. Misalnya di era polarisasi seperti sekarang, Waduh. jangan mau dibuat dalam kelompok-kelompok seperti Hena, echo chamber gitu. Iya. Ketika algoritma mau ke kanan, ya udah kamu ke kanan aja, gak pernah membaca kiri, sehingga kamu terus mendapatkan pembenaran, bukan kebenaran. Nah, ini menarik. Banyak orang mengatakan bahwasanya agama itu malleable. Sifat lunaknya itu bisa dibentuk oleh apapun yang kita tuangkan. Ya. Iya kan? Ibarat kata, kalau ada rampok sama ustadz, dua-duanya baca ayat yang sama dari Quran, si rampok ini bisa menggunakan ayat yang sama untuk menjustifikasi perampokan dibanding seorang ustadz untuk menjustifikasi perilakunya dia untuk memberikan dakwah yang bijaksana. Nah, itu kan tergantung nilai hidup seseorang. Ujung-ujungnya pemberdayaan teknologi, pemberdayaan apapun, dan pemberdayaan apapun yang kita baca, interpretasinya kan sebetulnya tergantung konstruksi sosial kita. Iya. Iya kan? Nah,
Gimana nih untuk kita bisa mengindahkan konstruksi tersebut atau merekonstruksi konstruksi awal yang mungkin kurang berkenan? Iya, sebenarnya kalau dalam sejarah Islam memang sering terjadi fenomena-fenomena seperti itu. Iya. Sama-sama orang Islam saling mendelegitimasi dengan ayat yang sama. Iya. Misalnya kalau dalam sejarah Islam ada konflik antara Sayyidina Ali bin Dan Abi mohon maaf, Thalib ini bukan di Islam aja, di agama lain di juga. semua. Ayat yang sama itu bisa diinterpretasi untuk kepentingan yang berbeda. Iya, bahkan Iya kan? kita bisa lebih jauh bicara di aspek yang sekuler. Iya. Misalnya kalau dalam aspek hukum sekuler, UU ITE bisa ditarik sekaret mungkin. Betul. Dan ayat-ayat suci itu bisa lebih melar dari UU ITE kalau ditarik oleh nafsu kita. Ada dalam sejarah Islam Sayyidina Ali dan Muawiyah misalnya. Kemudian ya sejarah itu selalu ada ya, sekarang apalagi polarisasi di internal umat Islam atau internal umat beragama masing-masing saling mendelegitimasi dengan ayat dan hadis yang sama. Sebenarnya kalau dalam Islam konstruksi itu sudah disiapkan. Ada misalnya transmisi keilmuan yang disebut dengan sanad. Orang silahkan belajar kepada teknologi, tapi ustadz yang mengisi di teknologi itu harus memiliki sanad yang kuat sehingga punya kompetensi. Iya. Atau hoax dalam Islam itu ada dalam ilmu hadis, jangan gampang percaya. Bahkan dalam ilmu hadis orang kalau pernah kelihatan kencing sembarangan saja udah integritasnya sudah berkurang untuk merawikan hadis, meriwayatkan hadis. Nah, di era hoax sekarang sebenarnya verifikasi atau tabayun dalam bahasa Islam itu menjadi sesuatu yang penting dan itu sudah ada khazanahnya. Nah, begitu juga dalam hal yang tadi, interpretasi itu menjadi sangat penting. Quran itu suci, tapi interpretasi, penafsirannya itu tidak suci. Maka dia bisa ditarik kemana-mana, sehingga poinnya adalah penafsir-penafsir Al-Quran, pembaca-pembaca dan penginterpretasi ayat-ayat suci, baik itu Islam maupun non-Muslim, itu termasuk juga ayat-ayat KUHP dan undang-undang, itu harus memastikan dirinya bebas dari pertama nafsu, yang kedua bebas dari kepentingan. Karena itu di Quran la yamassuhu illal mutahharun. Seharusnya yang memegang Al-Quran, kata Quran, adalah seorang yang suci. Secara hukum suci secara lahir, pegang Al-Quran harus berwudu, tapi yang jauh lebih mendalam secara batin harus suci juga ketika dia mau membaca dan menafsirkan Al-Quran. Suci hatinya, jernih pikirannya, tidak bias kepentingan, tidak bias ego. Sehingga kemudian dia yang tunduk kepada kitab suci, bukan kitab suci yang ditundukkan kepada nafsunya. Dia mencari kebenaran di kitab suci, bukan dia mencari pembenaran di kitab suci. Nah, itu murni soal kembali kemudian otoritas dan kemudian otoritas secara kognitif, intelektual maupun secara spiritual. Dia harus punya alat-alatnya, bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu Quran, ulumul Quran, dan punya yaitu tidak ada bias ini dan itu dalam dirinya. Dengan kenyataan seperti ini, nggak bisa dimungkiri kan, bahwasanya harus dilakukannya social re-engineering. Iya kan? Agar kita bisa menuangkan nilai-nilai yang lebih positif. Agar interpretasi dari apapun yang dibukukan, diayatkan, itu lebih berkenan ke depan. Nah, itu gimana tuh untuk melakukan social re-engineering atau cultural re-engineering? Iya. Kalau yang diproyekkan oleh saya dalam pengajaran atau dakwah Islam adalah mengembalikan Islam pada aspek spiritualitasnya. Kalau dalam bahasa Islamnya adalah tasawuf. Yang kemudian kalau disebutkan tasawuf, mungkin generasi milenial agak apaan nih tasawuf gak asik deh. Maka saya kemudian kemas menjadi Islam cinta.
disebutnya Islam cinta. Islam yang berorientasi kepada spiritualitas, yang utamanya berorientasi ke dalam, otokritik sebelum mengkritik keluar. Karena kejernihan itu yang dibutuhkan, kejernihan pikiran dan kejernihan hati. Tanpa kejernihan itu tidak akan lahir otoritas-otoritas agama yang kompeten, yang bisa menjadi rujukan. Dan tanpa itu tidak akan lahir generasi muslim yang islami. Ya, cari muslim itu banyak. Riset dari Ma'arif Institute itu menyebutkan kota paling islami di Indonesia itu Denpasar. Justru yang mayoritas non muslim. Dan yang di bawah-bawah itu justru kota-kota yang Islamnya banyak. Kalau kita nggak percaya kepada riset Ma'arif Institute, riset dari Kementerian Agama tentang indeks kerukunan agama, itu yang rukun justru Bali, Denpasar. Karena memang banyak orang Muslim, tapi tidak ada Islam di sana. Dia tidak menginternalisasi dan tidak menteladankan nilai-nilai Islam. Nah, karena itu dakwah saya adalah dakwah Islam cinta, dakwah tasawuf, dakwah ke dalam. Mari kita benahi diri kita agar kemudian menjadi agen of change, agen Islam, agen Quran dan lain sebagainya. Karena tanpa itu sulit kita berharap kepada luar. Kalau ke dalam diri saja tidak melakukan otokritik, bagaimana kita bisa mengkritik secara genuine, secara fair keluar? Karena itu saya lebih kemudian mengajak generasi muslim milenial secara umum, secara khusus, secara umum generasi beragama atau bahkan generasi yang gak beragama, moralitas ke dalam itu yang harus dibangun. Agar kemudian segala sesuatu ditanam atau dibangun di atas fondasi kejernihan. Tidak fondasi pragmatisme, egoisme, dan lain sebagainya. Memupuk, merawat hal-hal seperti itu tuh bagus sekali. Dan saya tetap percaya itu ada korelasinya dengan kapasitas kita untuk membuahkan kesejahteraan yang inklusif. Ya kan? Sulit juga untuk kita memupuk kecintaan dan segalanya, tapi nggak ada makanan di atas meja. Anda beberapa kali menyebut polarisasi, ya kan? Polarisasi ini sangat berkorelasi dengan kesenjangan, ya kan? Orang semakin ke kiri, semakin ke kanan. Secara empiris ini nyata karena kesenjangan. Rasio koefisien Gini meningkat 37-38 dibanding angka yang lebih rendah beberapa tahun yang lalu. Kalau itu nggak diobati, semakin sulit untuk kita merawat atau memupuk atau memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan. Nah, kita bisa ngambil contoh beberapa negara yang multi ras, multi etnis, multi agama. Indonesia sangat multi ras, multi etnis, multi agama. Tapi ada negara lain, contohnya Singapura lah, turunan India, Melayu sama Chinese. Tapi mereka tuh cukup konsisten bisa mengedistribusi kesejahteraan. Dan itu bekal mereka untuk bisa terus merawat dan memupuk kerukunan. Ya kan? Antar multiras, multi agama, multi etnis. Jadinya mungkin itu basic yang kita harus lakukan untuk supaya ke depan ini kerukunan, toleransi, kecintaan dan segalanya satu sama lain itu lebih bisa diaugmentasi atau diperbaiki. Iya. Gimana menurut Anda? Sebagian ulama bilang jangan bicara tentang Tuhan dan kitab suci kepada orang yang lapar. Iya. Karena terlalu imajinatif nanti dia. Terlalu imajinatif. Iya. Iya. Bahkan makruh itu sholat ketika kita dihidangkan makanan. Iya. Sholat di depan makanan itu makruh hukum. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, itu setelah membangun masjid adalah membangun pasar. Ya. Yang kedua dibangun adalah pasar. Ya. Karena visi ekonomi itu sangat penting dalam peradaban, dan karena itu di agama menjadi sangat ditekankan. Ya. Salah satu dari 5 tujuan agama Islam yang disebut dengan maqasidus syariah, itu adalah hifdzul mal, menjaga harta benda.
Karena ekonomi ini menjadi salah satu dasar, termasuk tindak radikalisme dan terorisme. Ya. Itu meskipun akarnya adalah ideologi, aspek sekundernya itu adalah ekonomi. Biasanya yang dijadikan pengantin-pengantin teroris itu kadang orang-orang miskin dan diajak karena kemiskinannya. Kemudian diprovokasi atau bahkan lebih murah lagi, diprovokasi karena aspek ekonominya. Wah, kamu telah diperlakukan tidak baik. Mari kita melakukan reformasi, revolusi melalui ngebom dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya sepakat bahwa visi ekonomi Muslim itu harus. Sebenarnya harapan itu sempat muncul ketika wakil presiden kita punya concern di sana. Tapi memang sekarang masih belum tampak menebal, tampak lebih aplikatif, implementatif aspek itu. Padahal potensi ekonomi umat Islam di Indonesia apalagi itu kan sangat besar ya. Potensi zakatnya saja bisa puluhan atau bahkan ratusan triliun. 80 atau 800 triliun potensi zakatnya. Belum ekonomi kalau dikembangkan ekonomi misalnya ekonomi santri. Apalagi kelas menengah Muslim itu kan di era 90-an itu sempat meningkat, sekarang juga sempat meningkat. Bahkan semua brand sekarang mainan dalam tanda petik mainan Islam gitu. Di Islam-Islamkan agar kemudian masuk ke segmen Islam itu. Nah, ya akhirnya perlu ada duduk perkara dan pemikiran serta aksi tentang hal ini. Karena kalau enggak ya budak itu kan utamanya ekonomi aspeknya. Kalau enggak, kita akan terus menjadi budak bagi siapa yang membayari kita. Dalam tanda petik.